Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan segera mempelajari kesaksian Matius. Kemarin malam kita belajar sampai kesaksian Matius pasal 5. Maka hari ini kita lanjut belajar, juga pasal 5. Nah di pasal 5, Tuhan Kristus mengatakan satu hal yaitu, Tuhan datang ke dunia, bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Seperti yang Tuhan Kristus katakan, jangan mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Aku berkata kepadamu, bahkan jika alam semesta dan bumi, semuanya lenyap, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan, melainkan semuanya harus digenapi. Artinya hukum itu semuanya dapat digenapi. Tidak akan ada yang ditiadakan. Alam semesta dan bumi akan dihancurkan. Tetapi hukum Allah harus bisa dipatuhi oleh semua orang. Semua orang mampu menggenapi hukum itu. Itu karena Tuhan Kristus telah datang. Bagaimana bisa membuatmu menggenapi hukum? Kita mengerti Musa menetapkan hukum. Allah memberikan hukum Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada rakyat, Orang Israel. tetapi setiap orang melanggar hukum Allah. Bagaimana Tuhan Kristus datang? Setiap orang jadi mampu mematuhinya. Dan 1.1 kata dari hukum itu semuanya dipatuhi. Misalnya di hukum ada satu perintah berkata jangan membunuh. Ada juga berbagai macam perintah. Banyak sekali, ada ratusan perintah. Tetapi Tuhan berkata Tuhan datang agar orang bisa menggenapi hukum. Apa sebabnya? Adalah karena satu hal ini. Karena pada zaman Musa, tidak ada orang yang tidak melanggar hukum Allah. Itu karena pada waktu itu, tidak ada penebus yang menebus dosa mereka. Pada waktu itu, meskipun Israel berbuat dosa, lalu menggunakan sapi dan domba untuk menggantikan mereka menebus dosa, tetapi penebusan sapi dan domba, Allah tidak mengakuinya. Allah tidak mengakuinya. Hanya bisa dikatakan menutupi dosa sementara. Yaitu dosa itu berasal dari apa? Berasal dari dosa iblis. Misalnya seseorang menggunakan pisau untuk membunuh orang. Dia menggunakan pisau untuk menikam orang. Dosa ini adalah dia, meskipun terlihat dia yang menggunakan pisau menikam orang. Tetapi siapa yang menyuruhnya menggunakan pisau untuk menikam orang? Alkitab berkata jangan membunuh. Tetapi ada seseorang menggunakan pisau membunuh orang. Setelah membunuh orang, dia pun menyesal. Dia berkata, aduh, kenapa aku membunuh orang? Aku berdosa. Dengan begini dia pun dipenjara. Dia membunuh orang lalu menyesal. Terus menyesali kenapa dia menggunakan pisau membunuh orang. Dia juga tidak habis pikir. Ternyata yang membuatnya menggunakan pisau membunuh orang adalah dosa yang tinggal di dalamnya. Dosa yang tinggal di dalamnya adalah roh iblis yang tinggal di dalamnya. Ada di dalam dia. Sehingga dia pergi membunuh. Maka Musa tidak bisa membuat. Apakah Musa bisa membuat roh iblis dalam manusia meninggalkan manusia? Musa tidak bisa melakukannya. Karena ini adalah dosa. Musa tidak bisa menghapus dosa di dalam manusia. Musa hanya bisa berkata orang berdosa. Baik, ambil seekor sapi jantanmu. Sapi jantan untuk menanggung dosa. Tetapi membiarkan sapi jantan menanggung dosa. Sapi jantan menanggung dosa manusia. Tetapi lewat tahun depan atau tidak lama kemudian, manusia akan lanjut berdosa. Karena yang membuat manusia berdosa adalah iblis. Lalu siapa yang bisa mengalahkan iblis? Ternyata Tuhan Kristus yang mampu mengalahkan iblis. Karena Tuhan datang agar setelah orang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang melaluinya Bapa menciptakan segala sesuatu. Adalah Tuhan yang berkuasa atas alam maut dan kematian. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya jauh lebih besar dari iblis. Dia memiliki kuasa agar semua orang yang percaya kepadanya bebas dari kendali iblis. Maka manusia dapat menggenapi hukum Taurat. Itu karena manusia percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga terlepas dari kendali iblis, manusia baru dapat memenuhi hukum Taurat. Jadi Tuhan Kristus berkata, Dia datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, yaitu agar setelah orang percaya kepadanya, dosa di dalam orang itu telah meninggalkan dirinya. Artinya semua orang yang percaya Tuhan Yesus, dosa di dalamnya sudah mati. Dosa di dalamnya telah dimatikan. Itu. Roh dosa yang membuat dosa itu telah dimatikan. Setelah dimatikan barulah manusia tidak akan berbuat dosa. Hal lainnya adalah karena Bapa Tuhan Yesus Kristus memberikan kuasa Sang Pencipta. Dikaruniakan kepada Tuhan Yesus senantiasa menjaga orang-orang yang percaya Tuhan. Justru karena itulah, semua orang yang percaya Tuhan telah terbebas dari dosa. Karena orang yang percaya Tuhan, Semuanya bukan lagi orang berdosa. bukan lagi keturunan orang berdosa. Bukan lagi orang berdosa. Tetapi orang benar. Dosa di dalam semua orang yang percaya Tuhan telah dibersihkan. Karena itu dia menjadi milik Kristus dan Allah. Orang yang milik Roh Kudus. Karena itu dia menjadi orang yang kudus dan mulia. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.